Kita sekali lagi bersatu dalam doa. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan telah berada dalam hati kami masing-masing. Biarlah pada saat ini sekali lagi mengajar kami ya Tuhan. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, segala doa dan puji syukur kami panjatkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Di hari reformasi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Raja-Raja. Mari kita buka bersama 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Kita hanya akan membacakan di pasal yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 23. Saya akan bacakan sampai ayat yang 10. Kemudian saudara-saudara sama Jason baca ayat 11 sampai dengan 20. Lalu Elhana dan saudara-saudari sekalian nanti lanjutkan ayat 21 sampai 30. Ya. Saya akan mulai dari 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. 4 orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu.
Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Ya, silakan yang pria bersama dengan Jason bacakannya mulai ayat 11 sampai 20. Dewa matahari, pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat perangan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, sebelah selatan bukit Yerusalem, ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Bet Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumpuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya di tengah berhala. Dan ketika Yosua paling melihatnya kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah abdi Allah yang telah menyuruhkan hal-hal itu. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yerusalem dan telah kulakukan terhadap Betel itu. Lalu katanya, biarlah itu janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Ya, silakan yang putri ayat 21 sampai terakhir. 3. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah ini sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh pelaman, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehudi akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zaman itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat.
Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido. Segera sesudah ia melihatnya, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak menurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayah. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melihat seorang raja di Yehuda bernama Yosia. Kerajaan di bagian selatan. Yosia punya ayah namanya Amon, lalu punya kakek namanya Manasye. Kakek buyutnya seorang bernama Hizkia. Nah, dari sejak berakhirnya kerajaan yang besar itu lalu terbagi menjadi dua setelah mangkatnya Salomo. Maka kerajaan itu terbagi atas utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Dan kisah ini terjadi di Yehuda sebelah selatan. Mengenai kerajaan yang di utara itu, sebelum masa pemerintahan Yosia, kerajaan yang di utara pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Israel telah ditaklukkan oleh Asyur dan berbagai kebijakan politik dari Asyur untuk menghilangkan identitas dari kerajaan di bagian utara itu. Nah, sementara kerajaan yang selatan, Yehuda, masih eksis sampai saat itu, dan beberapa raja yang melanjutkan kepemimpinan Yosia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Raja Yosia naik tahta pada usia 8 tahun. Itu setara dengan anak kelas 2 sekolah dasar. Dia menjadi raja. Dalam kondisi tersebut, pada dasarnya orang tidak akan sanggup menjadi pemimpin, apalagi menjadi pemimpin sebuah kerajaan. Karena itu ada berbagai-bagai orang yang mengitari Yosia. Orang-orang itulah yang menolong Yosia menjalankan pemerintahan atas Yehuda. Nah, dua generasi sebelum dia, yaitu di masa pemerintahan Amon, dan satu generasi di atas lagi, yaitu Manasye, kondisi Yehuda pada dasarnya juga sudah amburadul. Sampai di tangan Yosia, baru umur 8 tahun dia harus naik tahta. Nah, di dalam pasal yang tidak kita baca, yaitu di pasal 22, di sana dikisahkan ketika Yosua memerintahkan sekretaris kerajaan pergi ke rumah Tuhan untuk menagih uang yang terkumpul di sana dari berbagai-bagai persembahan, maka uang itu diserahkan, dan kemudian uang itu diserahkan lagi kepada tukang-tukang, baik tukang batu, baik tukang kayu, untuk pembenahan bait Allah, artinya renovasi kecil-kecilan. Nah, di tengah-tengah penyerahan uang itulah dikatakan bahwa Imam Hilkia menemukan kitab itu. Lalu Imam Hilkia selain menyerahkan uang, dia juga menyerahkan kitab itu kepada Safan, sekretaris kerajaan. Safan membacanya, kemudian Safan membawa kitab itu kembali ke istana. Nah, ketika melaporkan pekerjaan tentang pengambilan uang dan penyerahan kepada tukang-tukang untuk pembenahan bait Allah, bersamaan dengan itu Safan juga menyampaikan laporan bahwa telah ditemukan kitab itu oleh Imam Hilkia.
Dan kitab itu diserahkan pada Safan, dan sekarang Safan membawanya ke hadapan raja, lalu Safan membacakan kitab itu. Dari pembacaan kitab inilah, maka Raja Yosia sangat menyadarin kondisi kerajaan pada waktu itu. Sebagai reaksinya, dikatakan dalam Alkitab bahwa Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Di dalam catatan Alkitab yang lain ada raja ketika kitab dibacakan di hadapannya, kitabnya dirobek lalu dibakar. Ya. Tapi Yosia tidak berlaku seperti itu. Yosia mendengar pembacaan itu, lalu Yosia merobek bajunya, mengoyakkan bajunya sebagai tanda penyesalan, penundukan diri, dan juga melihat situasi yang besar yang terjadi di dalam kerajaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kitab macam apakah yang ditemukan oleh Imam Hilkia? Ada satu kemungkinan mengatakan bisa jadi itu adalah Pentatuk yang berisi 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemungkinan yang lain dan kemungkinan yang lebih besar, kitab yang ditemukan oleh Imam Hilkia itu adalah kitab yang kelima saja, yaitu Deuteronomi, kitab Ulangan. Dan ketika bagian dari kitab itu dibacakan di hadapan Raja Yosia, kemungkinan besar adalah bagian-bagian akhir dari kitab Deuteronomi, yaitu bagian-bagian yang membahas tentang berkat dan tentang kutuk. Tentang berkat kalau umat Israel menaati segala perintah di dalam kitab Musa itu. Tentang kutuk ketika orang-orang Israel tidak menaati segala apa yang tercatat di dalam kitab Musa. Nah, dari sinilah Raja Yosia langsung menyadarin kondisi kerajaan, kondisi rakyatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dari sinilah dimulai satu pergerakan besar di masa kerajaan Yehuda, dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia disebut dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Ya. Pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Ada orang-orang lain mungkin bisa mengartikan pasal 22 dan 23 ini sebagai penemuan kitab yang membawa reformasi di kerajaan Yehuda. Dan bukan itu saja, pasal 22 23 ini juga bisa kita pahamin sebagai revolusi besar pada zaman Raja Yosia. Revolusi besar pada zaman Raja Yosia. Nah, tadi kita telah membacakan pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23. Di situ kita bisa melihat detail-detail dari gerakan yang dilancarkannya untuk membenahi kerajaan Yehuda. Detail-detail di situ dicatat banyak sekali. Yang terutama adalah mulai dari dalam bait Allah sendiri. Di dalam bait Allah ternyata banyak sekali model penyembahan-penyembahan yang sudah masuk ke sana, bercampur baur di sana, bercampur baur di sana, dirikan ini, bangun ini, nambah itu, tambah ruang ini, tambah patung ini, dan seterusnya dan seterusnya. Satu persatu dikeluarkan dari bait Allah. Di dalam satu pasal ini aja kita situ bisa mengenal banyak sekali model-model penyembahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di Kanaan. Asyera, Molok,
Dagon belum muncul di sana. Pelacuran bakti. Bahkan apa yang pernah didirikan oleh Raja Salomo bagi istri-istrinya. Di dalam satu pasal ini, pasal 23, pembaharuan yang dilakukannya meliputi apa yang pernah diperbuat oleh ayahnya Amon, lalu apa yang pernah diperbuat oleh kakeknya Manasye, bahkan beberapa generasi ke atas sampai dengan Raja Salomo. Ini satu keadaan yang sangat mengerikan. Satu kondisi yang tak terbayangkan oleh kita. Setelah kita membaca ini, mulai makin banyak yang kita tahu tentang liku-liku perjalanan kerajaan Yehuda. Tidak seindah apa yang kita bayangkan. Ada raja yang memerintahnya waktunya panjang 40-an tahun. Ada raja yang memerintahnya pendek 5 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang 2 bulan saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Yosia melakukan reformasi. Yosia melakukan pembaharuan, atau bahkan kita sebut Yosia melakukan revolusi. Mulai dari tata cara penyembahan di kalangan orang-orang Yehuda. Bait Allah pada waktu itu masih ada. Imam-imam orang Lewi masih ada. Tapi imam-imam orang-orang Lewi itu sebagian sudah menyelenggarakan ibadah menurut tata cara masyarakat Kanaan pada waktu itu. Jadi sebagian dari imam-imam dan orang-orang Lewi yang adalah keturunan Harun itu, sebagian sudah menyelenggarakan ibadah bagi dewa-dewi asing yang ada di Kanaan. Sehingga orang-orang itu kemudian dihentikan dari tugas-tugasnya dan dikatakan mereka tidak boleh membakar lagi persembahan di hadapan Tuhan. Mereka hanya boleh ikut makan saja. Makan dalam acara ibadah orang Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, satu gerakan yang besar yang Yosia kerjakan. Jikalau engkau dan saya adalah pemimpin pada waktu itu, jikalau engkau dan saya adalah Yosia pada waktu itu, apakah engkau akan berani mengerjakan pembaharuan itu? Pembaharuan untuk warisan dari ayahmu Amon, pembaharuan untuk warisan dari kakekmu Manasye, bahkan pembaharuan sampai dengan leluhur-leluhurmu Salomo. Sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun orang menyelenggarakan peribadatan seperti itu. Apakah engkau berani bergerak untuk menghentikan pada waktu itu? Ini merupakan pertanyaan bagi kita sekalian di tengah-tengah hari reformasi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Yosia tidak hanya mengerjakan pembaharuan di Yerusalem maupun Yehuda. Skup kerajaan selatan kita batasin di Yerusalem, lalu lebih luas yaitu kerajaan Yehuda. Tapi dalam pasal 23 yang kita baca ini, gerakan pembaharuan itu meluas sampai di luar Yerusalem, bahkan meluas sampai di luar Yehuda. Dicatat di situ dari Geba sampai Beersheba. Mestinya itu adalah daerah di luar jangkauan Yehuda.
Tapi oleh karena kerajaan utara telah hancur dan telah dikuasai oleh Asyur dan telah berantakan di situ, maka ada bagian-bagian tertentu dari kerajaan utara itu yang bisa dimasuki oleh Raja Yosua, dan di situ juga dia melakukan pembaruan. Jadi bukan hanya untuk Yerusalem saja, bukan hanya untuk wilayah kerajaan di bawah tangannya saja, bahkan wilayah yang lebih luas yang dia juga mengingat orang-orang Israel lainnya yang di luar Yehuda. Di sini juga kita melihat kebesaran dari seorang Yosia. Tidak hanya memperdulikan tugas pekerjaannya saja, bahkan yang di luar bagiannya pun yang dia bisa kerjakan dan dia kerjakan untuk juga melakukan pembaharuan. Pada masa itu di bagian ini hanya muncul secara dramatis sekali tentang ibadah dan penyembahan. Bait Allah, patung-patung, dewa-dewi, dan seterusnya. Tapi ini juga akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat secara luas. Salah satunya yang disinggung di sini adalah tentang pelacuran bakti. Jadi pelacuran bakti yang juga diselenggarakan di dalam Bait Allah. Dan pada masa itu pelacuran bakti bukan hanya melibatkan PSK, bukan hanya melibatkan PSK wanita, tapi pelacuran bakti pada masa itu juga melibatkan PSK pria. Sampai kondisi seperti itu. Dan Yosua menindak semua itu, melakukan pembaharuan yang kita tidak lihat di dalam pasal 22 dan 23 ini adalah persoalan misalnya ekonomi. Ya. Seperti apa kondisi pada waktu itu? Ya. Tidak terungkap di sini. Kemungkinan kondisi ekonomi pada waktu itu biasa-biasa saja. Maju enggak, mundur juga enggak. Sedang-sedang saja. Dalam kondisi seperti itu, jadi tidak diungkapkan bagi para pembaca. Terus kondisi ini berlanjut, pembaharuan dari Bait Allah, lalu kota Yerusalem, lalu wilayah Yehuda, dan meluas keluar Yehuda. Dan kisah ini ditindaklanjuti dengan merayakan Paskah. Sejak zaman hakim-hakim, Paskah sudah terhenti. Sejak zaman hakim-hakim, Paskah sudah terhenti. Artinya pada zaman Saul, Daud, dan Salomo juga tidak pernah ada lagi perayaan Paskah. Jadi sudah puluhan tahun, ratusan tahun tidak ada perayaan Paskah. Dan Yosua membawa pembaharuan itu, mendengarkan bacaan kitab, mencari petunjuk kepada Nabi Yahulda, dan bertindak untuk rakyat, untuk kerajaannya. Sampai pada akhirnya mungkin ini adalah satu hal yang kita bisa sangat sayangkan. Yosia pada akhirnya gugur di medan pertempuran. Ketika Mesir menyerang Asyur. Mesir berperang dengan Asyur. Dalam kondisi seperti itu, Yosia juga ikut maju. Kemudian tentara Mesir melukai dirinya. Dalam kondisi terluka, Yosia buru-buru diangkut kembali ke Yerusalem dan kemudian mangkat di sana.
Yosia selesai masa pemerintahannya, dilanjutkan oleh putranya. Dan putranya hanya memerintah 2 bulan saja. Sangat menyedihkan. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Libla, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lalu Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Berakhir juga pemerintahan Yosia, digantikan oleh putranya. Dan ada persoalan politik antara keinginan rakyat dan keinginan Firaun Neko. Rakyat punya keinginan memilih orang ini, Firaun Neko punya keinginan memilih orang itu dengan dasar segala pertimbangan politik dan ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya dia digantikan juga. Dan digantikan masih mengikuti model orang-orang para pendahulunya, yaitu ayah digantikan oleh anak. Politik dinasti, kepemimpinan ayah digantikan oleh kepemimpinan anak. Politik seperti ini yang umumnya berlaku di kerajaan-kerajaan di Timur Tengah dekat kuno. Politik dinasti dan kondisi seperti ini masih terus berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan setelah Masehi. Dan kondisi seperti ini terus berlanjut bahkan di zaman modern kita sekarang ini. Walaupun di zaman modern kita sekarang sudah mulai ditinggalkan sistem kerajaan-kerajaan, tapi beralih kepada sistem demokrasi, sistem pemilihan oleh rakyat. Tapi bagaimanapun kita lihat di sana sini, di negara manapun, pemerintahan politik masih sangat kental diwarnai oleh politik dinasti. Dari ayah kepada anak, dari orang tua kepada anak. Dan bisa juga itu dari ibu kepada anak. Dengan apakah kita mau mengadakan pembaharuan? Dengan sistem ideologi yang ditawarkan di dunia ini? Dengan apa kita mau melakukan pembaharuan di bidang ekonomi? Dengan sistem isme yang ditawarkan di dunia ini? Kalau begitu mungkin kita harus memilih antara kapitalisme atau sosialisme. Kalau begitu kita mungkin juga harus memilih antara kerajaan atau demokrasi. Ada hal yang lebih mendasar dari sistem-sistem itu. Sistem-sistem itu adalah satu wadah besar yang menaungi supaya terselenggaranya ekonomi dan juga terselenggaranya politik. Tapi orang-orang yang berada di dalam kapal itu dan yang mengendarai kapal itu, orang-orang inilah yang akan menjalankan sistem. Seperti apa orang-orang itu adanya, dan seperti itu jugalah
sistem yang akan dijalankannya. Siapa yang berada dalam kapal itu, orang itulah yang pada akhirnya akan membawa kapal itu sampai ke tujuan yang mana. Dengan apa seseorang mau mendasarinya? Dengan isme-isme, dengan ideologi-ideologi, dengan segala perkembangan pemikiran-pemikiran yang sudah ditawarkan dalam sejarah umat manusia, semuanya itu hendaklah diterangi di bawah kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Segala sistem-sistem itu merupakan upaya manusia untuk mengatasi problem dalam ekonomi, dalam politik, dan seterusnya. Tapi segala sistem-sistem itu ketika tidak diterangin di bawah kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, maka segala sistem-sistem itu hanya akan digerogoti oleh orang yang menjalankan sistem itu. Siapa yang menjalankan sistem itu, dialah yang menentukan kemana sistem itu akan berjalan. Yosia menjalankan sistemnya dengan pembaharuan yang dilakukannya, yang didasarkan pada penemuan kitab oleh Imam Hilkiah. Dia menerangin pemerintahannya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia menuntun rakyatnya dengan acuan-acuan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia membawa ritus penyembahan ibadah orang Israel berdasarkan apa yang telah dicatat di dalam firman Tuhan. Biarlah semangat ini memimpin setiap kita untuk menjalani hari-hari kita masing-masing. Reformasi gereja telah berlangsung 500 tahun yang lalu. Orang-orang itu telah menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Kita yang hidup di masa ini, kita masih akan melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Kita yang hidup di zaman ini, di dalam diri kita terletak tugas menjalankan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Berdasarkan apakah kita mau menjalankannya. Pada umumnya manusia menjalankan hidupnya, studinya, keluarga, masyarakat, pekerjaan, politik. Itu pada umumnya berdasarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya, yang kita bisa wakilin dengan sekolah tinggi dan universitas. Kalau orang-orang yang tidak punya kesempatan-kesempatan itu, artinya mereka tidak sempat mengenyam pendidikan-pendidikan seperti itu, maka orang-orang akan menjalankan hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, politiknya berdasarkan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh ayah, ibu, kakek, nenek mereka. Mereka akan mengerjakannya berdasarkan warisan-warisan dari leluhur, atau juga orang menjalankan hidup ini berdasarkan falsafah isme tertentu yang dia anut, yang dia pegang selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, baik itu isme, baik itu tradisi, dan baik itu segala disiplin ilmu, hendaklah itu diterangin di bawah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian, segala isme-isme itu, segala pendidikan itu, segala tradisi itu perlahan-lahan akan digrogoti oleh dosa. Dan kita telah menyaksikan ada banyak hal yang terjadi di daerah-daerah baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang acap kali disebut sebagai kantong-kantong orang percaya. Daerah-daerah seperti itulah kita bisa melihat bahwa penggerogotan telah terjadi. Karena mereka hanya menjalani kehidupan ini
berdasarkan tradisi, berdasarkan pendidikan, dan berdasarkan isme-isme yang dianutnya, dan di situ mereka digrogoti. Sedikit demi sedikit terus digrogotin. Sampai pada satu waktu yang parah sekali, maka bisul itu pasti akan meletus juga. Suatu hari bisul itu pasti akan pecah juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dengan apa kita menjalani hidup kita? Dengan apa kita menjalankan politik di dunia ini? Dengan apa kita menjalankan ekonomi di dunia ini? Dengan apa menjalankan kepemimpinan atas rakyat dan masyarakat di dunia ini? Hendaklah segala hal itu diterangin oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya semangat reformasi pada hari ini juga menolong kita untuk merenungkan kembali hidup kita masing-masing. Yosia pada masa hidupnya telah memberikan contoh yang indah. Biarlah kita pada zaman kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menjalani kehidupan di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, makasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari Raja Yosia. Apa yang telah terjadi tengah-tengah Israel Yehuda, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan pada masa pemerintahan Yosia, dan apa yang telah dijalankan oleh Yosia dalam masa pemerintahannya. Biarlah semua itu Tuhan menginspirasi kami pada zaman ini. Hari reformasi ini sekali lagi kami diingatkan perjuangan orang-orang terdahulu 500 tahun lalu. Biarlah semangat yang sama kami kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menerangi segala aspek peri kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari depan kami. Di masa kami sekarang, kami punya tugas tanggung jawab untuk zaman kami ini. Biarlah tugas tanggung jawab itu Tuhan kami jalankan berdasarkan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, segala doa dan puji syukur kami panjatkan. Amin.